بسم الله الرحمن الرحيم. Rasulullah mengatakan man kanat akhiratu hammuh ja'alallahu ghina fi qalbih. Ya subhanallah. Barang siapa akhirat yang menjadi perkara yang terpenting dalam hidupnya, motivasi dalam hidupnya. Barang siapa yang akhirat menjadi motivasi hidupnya, ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah akan jadikan kecukupan dalam hatinya. Wa jama'a lahu syamlah. Allah akan kumpulkan urusan dia yang berantakan. Wa atathu dunya wa hiya raghibah. Dunia akan menghampirinya. Wa hiya raghibah. Walaupun dunia itu tidak mau. Wa man kanat dunya hammahu. Barang siapa yang motivasinya hanya dunia, orientasinya hanya dunia, kecintaannya hanya dunia, yang terpenting bagi dia hanya dunia, enggak peduli akhiratnya, enggak peduli sholatnya, enggak peduli halal dan haram, enggak peduli bagaimana hubungan dia dengan Allah. Ja'alallahu faqrah baina ainai. Allah jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Wa farraqa alai syamlah. Allah jadikan urusannya berantakan. Berantakan urusan kantornya, berantakan urusan bisnisnya, berantakan urusan rumah tangganya, berantakan urusan keluarganya, berantakan urusan semua. Kenapa? Karena yang menjadi orientasinya hanya dunia. Berteman karena dunia, membantu karena dunia, berbuat baik karena dunia, menyapa karena dunia, merangkul karena dunia. Ketika tidak ada dunia, atau dia tidak mendapatkan dunia, farraqa amrah. Semuanya berantakan. Karena yang menjadi pendorong dia cuma satu. Uang, dunia, dan jabatan. Maka kata Rasulullah SAW, walam ya'ti minad dunya illa ma quddirolah. Padahal dunia tidak akan pernah menghampiri dia kecuali yang telah dia takdirkan untuknya. Kecuali yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk dia. Walaupun dia berusaha 20 jam berpikir tentang bisnisnya, tidak akan pernah dia dapatkan apa yang lebih daripada takdirnya. Karena sudah Allah takdirkan itu untuk dia. Bukan berarti di sini kita menyerah kepada takdir. Tapi di sini adalah jangan kita hanya lengah dengan usaha sehingga kita melupakan akhirat kita. Orang yang mendahulukan usaha dan bersandar penuh kepada usaha, lalu dia lupa kepada Allah, tawakal dan doa, maka orang yang seperti ini akan Allah jadikan urusannya berantakan. Seandainya dia dapat dunia tadi. Ini kejadian dan banyak orang terjadi seperti ini. Ketika dia betul-betul fokus kepada dunianya. Ketika dia betul-betul luangkan waktunya untuk itu. Kecerdasannya, kepintarannya, dia lakukan untuk itu. Ternyata memang betul secara nominal dia dapatkan dunia. Apa yang terjadi pada dirinya? Bisa jadi dengan itu dia malah hancur dunia dan akhirat. Kenapa bisa jadi seperti itu? Bisa jadi ketika dia telah berhasil karena dia selama ini lupa kepada Allah, keberhasilannya pun dia sandarkan kepada dirinya dan dia lupa kepada Allah. Saya yang hebat, saya yang bisa, saya yang pintar, saya yang kuat. Kesombongan, kecongkakan, meremehkan orang lain akan timbul dalam dirinya dan ini akan menyebabkan urusan dia berantakan. Berantakan dengan koleganya, berantakan dengan partnernya, berantakan dengan orang-orang sekitarnya, karena sudah tertanam dalam dirinya kejelekan. Ditanam dalam dirinya kejelekan. Maka dikatakan di sini, wa min ablagil azab dunya, dan di antara azab yang paling mengena untuk mereka. Perhatikan di sini, kita masih berbicara apa? Orang yang mendahulukan dunia, Allah Subhanahu wa taala jadikan harta mereka dan anak mereka azab. Maka di sini masih dalam penjelasan ini, ketika cinta dunianya lebih, akhirat dia lupakan, Allah azab mereka dengan dunianya dan hartanya. Dan bentuk azab yang paling jelas kata Ibnu Qayyim, tashtitus syamal. Allah jadikan dia berantakan. Ya subhanallah. Wa tafriqul qulub. Allah jadikan hatinya pecah. Ya subhanallah. Ini perkataan Ibnu Qayyim yang sudah tertulis sekitar 700 tahun yang lalu. Hatinya pecah. Apa sih maksud hatinya pecah?
Gak bakal ada orang yang cocok dengan dia. Dengan istrinya dia berantem, dengan koleganya dia berantem, dengan anak buahnya dia pun dianggap tidak baik, dengan atasannya pun dia dianggap tidak baik. Tafriqul qulub, hatinya dipecahkan oleh Allah. Wa kana faqru nasbu aini abdi la yufariquh. Di antara bentuk azab yang paling jelas yang Allah berikan kepada dia, wa kaunu faqr, kemiskinan, nasabu ainil abd, selalu tertancap di pelupuk matanya.